Ruyan. Tuan Liu tua, saya dan Ruyan sudah bertunangan. Kali ini adalah kesalahan yang secara khusus dia minta saya bawa dari Li Shaowen. Apa yang terjadi dengan keluarga Liu kalian? Nona kedua dari keluarga Liu bertunangan dengan Li He. Apakah kalian sedang berusaha membunuh kekaisaran saya? Yang mulia, ini salah paham. Liu Ruyan hanya bingung sejenak dan meninggalkan rumah. Tapi ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh anjing liar. Tapi ini sama sekali tidak mewakili keluarga Liu. Yang mulia, Anda tenang saja. Saya pasti akan memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Kamu adalah anjing liar yang dicari Liu Ruyan di luar. Memang terlihat cukup mirip manusia. Saya memberikanmu 3 detik. Dari mana kamu datang? Kembali ke sana. Saya, Jiang, akan menemui Liu Xie. Kalian akan mengusirku. Apakah keluarga Liu dari Sanjing memang begitu tidak sopan? Aku minta pedang. Keluarkan pedang nomor 1. Seseorang, patahkan keempat anggota tubuhnya. Buang dia keluar. Berani sekali membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga Liu. Yang berani itu kalian. Yu Qing, sejak aku bertunangan dengan Wu Yan, kita sudah menjadi keluarga dan sesuai dengan adat. Kamu membawa hadiah, berarti kamu tamu. Namun kalian tidak peduli dengan rasa hormat. Langsung mengusir. Keluarga terhormat dari ibu kota. Apakah keluarga besar seperti ini memperlakukan orang dengan cara begitu? Saudara Ser. Panggilan seperti ini diberikan kepada para bangsawan yang hadir. Bukan untuk anjing liar seperti kamu. Keluar hahaha. Orang sepertimu tidak layak memasuki pintu pesta. Kau masuk. Ini adalah penghinaan bagi semua orang terhormat yang hadir di sini. Ini bukan tempat kecil di desa kalian. Dan ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak semaumu hanya karena bisa berkelahi. Mengerti? Sekarang keluar. Biarkan saya tidak keberatan membunuh seekor semut untuk kalian semua. Saya, Jiang Xiang Liu, di acara pernikahan hari ini tidak bermaksud untuk membuat keributan. Saya melakukan ini pertama untuk hadiah pernikahan. Kedua untuk melamar. Penghinaan kalian seperti ini. Dalam pandangan Ruyan, saya tidak akan menghitungnya. Namun, kalian harus mengerti. Kata-kata buruk yang kalian ucapkan saat ini. Suatu hari nanti akan menjadi peluru yang menghantam kalian. Jadi, saya tetap menyarankan kalian untuk berbicara dan bertindak dengan hati-hati. Benar juga. Tapi kata-kata seperti ini tidak seharusnya datang dari orang sepertimu. Seorang yang tidak berarti. Siapa yang berbicara dan di posisi mana? Siapa yang berbicara dan apa yang mereka katakan? Kamu, serangga kecil seperti ini, seharusnya berlutut di depan pintu dan mengucapkan salam untuk binatang buas. Dengan begitu, aku mungkin akan memberimu beberapa tulang. Hahaha, memang benar jika atasan tidak benar, bawahan pun akan menyeleweng. Mendengar perkataanmu ini, Liu Laozi, baru aku tahu mengapa mereka bisa begitu korup. Kurang ajar, kamu ini siapa? Berani menggurui aku. Keluarga Liu berkata, Lu, bukankah kamu bilang sudah menulisnya untuk Lu? Lu, apakah kamu mengandalkan aura miskin yang melekat pada dirimu ini? Atau keberanianmu yang sombong dan tidak tahu malu? Kamu mau hadiah, bukan? Kebetulan hari ini aku sudah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Hadiah pertama, keberuntungan dan umur panjang. Ginseng 1000 tahun, racun penawar sempurna, dan darah murni yang menghidupkan kembali. Guntur malaikat 100 emas. Ini benar-benar keterlaluan. Aku bisa memberikan hadiah berat seperti ini. Siapa sebenarnya orang dari keluarga besar ini di tepi sungai? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Apakah mungkin dari keluarga Yin? Tidak mungkin. Belum lagi bicara soal ginseng 1000 tahun ini. Dijahit dengan darah esensi kilin dan batu penggetar langit. Ini juga merupakan harta karun yang sangat langka di dunia. Bahkan keluarga paling elit pun sulit mendapatkannya. Tidak mungkin ada sebanyak ini. Pasti palsu. Betul. Bahkan keluarga Liu kita belum pernah melihat harta seperti ini. Liu Ruyan malah menemukan seekor anjing hina. Bagaimana mungkin ada? Menggunakan yang disebut harta karun langka sebagai orang tua. Yang tampaknya sangat besar. Padahal sebenarnya menunjukkan kemampuanmu yang bodoh. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Pergi. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah menyiapkan 3 hadiah. Ini hanya satu yang aku berikan untuk keluarga Liu. Ini juga harta yang saya siapkan. Karena keluarga Liu menolak untuk bersulang. Maka terimalah hadiah kedua ini. Ini adalah hukuman yang rendah. Sungguh keterlaluan, hari ini adalah ulang tahun besar kakek kami.
Kau bahkan mengirimkan sebuah batu nisan. Keluarga Liu menganggap diri mereka sebagai penguasa. Mereka merasa mengendalikan ibu kota. Berani berbuat sesuka hati. Memberi imbalan tanpa perbuatan jahat. Lalu mengapa hari ini aku tidak berani mengirimkan batu nisan ini? Jika berani mengirimkan batu nisan ini ke istana, tidak berarti mengadili keluarga Liu di depan umum. Batu nisan yang kecil ini berani berkata mengadili. Sungguh sangat lucu. Anak muda, simpanlah aktingmu yang berpura-pura itu. Kalau tidak, hanya ada kematian. Jelas-jelas itu adalah anjing liar yang keluar dari hutan. Tapi tetap saja berusaha tampil seolah-olah lebih tinggi. Kamu membawa banyak masalah untuk menakut-nakuti mereka. Itu sudah merupakan dosa. Sekarang masih berani mencemarkan nama orang lain. Apakah benar-benar berpikir bisa mendapatkan perhatian nona kedua dari keluarga Liu dengan cara yang buruk? Apakah kau mengira itu mungkin? Cara yang buruk. Tipuan berpura-pura. Kalian benar-benar merasa tinggi dan mulia. Kalau begitu, aku akan membuka topeng kalian. Menghancurkan kesombongan kalian. Zue, aku tahu keluarga lu telah melakukan banyak kesalahan. Tapi bisakah kamu mempertimbangkan ini demi aku? Zue, aku sudah memberimu kepadamu. Itulah kenapa aku datang sendiri hari ini. Dan sudah mempersiapkan hadiah ucapan selamat. Namun, hukum langit adil. Jika ada pahala, pasti akan diberikan. Jika hari ini aku tidak mengadili secara terbuka. Lalu di mana kewibawaan Tianmen? Di mana wibawa petugas perlindungan tanaman? Tapi, ayah, kakek, saya mohon kalian segera minta maaf kepada Liu. Mungkin kita masih bisa menyelamatkan keluarga Liu. Liu Ruyan, kamu telah mencuri pedang roh Zukue. Dan berjanji sehidup semati. Seharusnya mendapatkan hukuman berat. Tetapi hari ini, Wang Xiao secara pribadi datang untuk melamar. Karena itu, dia membuat pengecualian untuk mengeluarkanmu. Yang seharusnya kau lakukan sekarang adalah segera berterima kasih kepada Wang Xiao. Dan mengikat janji pernikahan. Bukan berpura-pura di sini dengan seorang pemboros desa. Apalagi membiarkan kau, sebagai kepala keluarga Liu, minta maaf seperti seorang pemboros. Sebagai anak haram, seharusnya seperti anjing yang patuh pada perintah. Bukan bertindak semaunya di sini. Uye, lihat dengan jelas. Inilah keluarga yang mati-matian ingin kau lindungi. Inilah kerabatmu yang kau agung-agungkan, Hao Tian. Kekuasaan mereka sudah membutakan mata mereka. Kedudukan tinggi menarik mereka. Kasih sayang keluarga di hati mereka sudah sirna. Tidak ada. Tapi biola saya mungkin tidak kalian akui. Tapi hukum saya harus kalian terima. Hahaha, sungguh tidak tahu takut ya? Keluarga Liu kami menguasai astronomi di sini. Bicara soal kekuatan dan teknik. Di ibu kota, bahkan di seluruh negeri naga adalah yang teratas. Hanya dengan statusmu sebagai rakyat jelata, kau ingin menghakimi kami? Pengawal, tangkap dia. Liu Ruyan, kau benar-benar perempuan murahan. Keluarga Liu benar-benar sia-sia merawat pengkhianat sepertimu. Kalau kau ingin melindunginya, aku akan mengabulkan keinginan kalian berdua. Sekarang juga, aku akan membunuh kalian berdua. Hamba tak sanggup melawan. Kamu salah, Ruyan bukan sedang balas dendam. Dia sedang menyelamatkan keluarga Liu dari bencana. Hanya saja, keluarga Liu kalian telah melakukan kejahatan besar. Bahkan penguasa negara Long pun tidak bisa melindunginya. Semua anggota keluarga Liu, segera berlutut dan dengarkan pengadilan. Semua anggota keluarga Liu, segera berlutut dan patuh. Aku sekarang tidak bisa berdiri lagi. Bajingan, segera hentikan tindakanmu. Kalau tidak, aku pergi. Dia berani memukulku. Diam dan dengarkan pengadilan. Keluargamu memiliki 4 kejahatan. Yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua nafsu pribadi. Penindasan yang kejam. Membuat orang kehilangan rumah dan keluarga. Rumah hancur, keluarga binasa. Aku punya rumah. Tentu saja aku harus menikmati semua ini. Apa kesalahannya? Mereka yang keras kepala harus dihukum. Lihat, di atas kepalamu. Lalu, apa yang kamu lakukan untukku? Su Peng sudah menentukan dosamu. Hanya menunggu hukuman dari langit. 2 dosa adalah lamban. Sombong di tempat tinggi. Sangat tinggi dan angkuh. Sewenang-wenang menginjak orang lain. Saya tidak melakukan itu. Semua orang rendahan itu sengaja datang untuk mengutuk saya. Pantas dihukum. 3 dosa adalah serakah. Menginjak orang lain. Mengubur jiwa yang teraniaya. Pantas dihukum. 4 dosa adalah merah. Penglihatan tidak jelas. Salah benar tidak dibedakan. Harus dihukum.
Segala kejahatan keluarga Liu. Aku sudah melaporkannya kepada para penguasa. Hanya menunggu hukuman dari langit. Hari ini, keluarga Liu pasti akan hancur. Keluarga Liu. Kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Keluarga Liu belum bisa dihancurkan. Tuan Lu, akhirnya Anda datang. Saya datang terlambat. Maaf telah membuat kalian menderita. Tuan Lu, orang gila ini telah mengacau pesta ulang tahun keluarga Liu kami. Ia membawa sebuah batu nisan sebagai hadiah ulang tahun. Ia bahkan berani berkata ingin mengadili kami. Anda harus membela keluarga Liu kami. Silakan tenang semuanya. Aku, Yu Shangyo. Di ibu kota ini tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Liu. Yu Shang, kamu sebenarnya pemimpin Tianmen di ibu kota? Atau hanya anjing keluarga Gu? Tianmen Tanjin. Menarik. Keluarga Liu di ibu kota memiliki perjanjian pernikahan dengan Zibao. Sekarang, Zibao akan turun gunung dalam 4 hari untuk membuka pelatihan. Putri sulung keluarga Liu bisa menikah dengan Zibao sesuai kesepakatan. Namanya akan terdaftar di langit. Saat itu, keluarga Liu akan meraih kejayaan besar. Jika bisa menjadi seekor anjing di depan gerbang keluarga Liu, itu adalah berkah yang luar biasa. Memang begitu. Berani sekali kau mengancam ingin menghancurkan keluarga Liu. HMPH, kau pantas? Kalau Zibao tahu keluarga Liu begini carut-marut, apa dia masih akan menikahi putri sulung keluarga Liu? Jadi aku tak bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Anak ini, Lu Taizu, punya sedikit keterampilan. Segera panggil para ahli dari Tianmen. Tangkap anak ini. Di mana anggota Tianmen? Kau bisa mengerahkan semua orang Tianmen. Apakah aku, Jiang Xiang Liu, tidak bisa? Di mana anggota Tianmen? Dia ternyata bisa menggunakan mantra Tianmen. Sebenarnya siapa kamu? Kalian bilang. Siapa aku? Tianmen Ling. Kamu adalah pemimpin Tianmen. Tidak, bersujud. Saya menggunakan Tianwen Ling untuk menyandera orang-orang Tianwen. Apakah kamu percaya atau tidak? Semua ini adalah permintaanmu. Itu belum cukup untuk membuktikan kebenaran Tianmen Ling. Saya telah berada di Tianmen selama puluhan tahun. Saya juga mengenal 7 atau 8 orang dari Tianmen. Tetapi salah satunya adalah Susan. Jadi maksud Anda orang-orang ini semua palsu? Jadi dia juga palsu. Bahkan berani berkata akan mengadili saya dan keluarga Liu. Sekarang bahkan hakimu juga palsu. Bagaimana kau bisa mengadili? Awalnya saya mengira dia adalah naga yang melintasi sungai. Tidak disangka ternyata dia hanya penakut. Kakek, Liu kecil. Dia bukan barang palsu. Jangan lagi terjebak dalam kebodohan. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar akan hancur. Yang terjebak dalam kebodohan adalah kamu. Kamu bekerja sama dengan orang luar untuk berpura-pura. Ingin menjatuhkan kelas keluarga Liu. Keluarga Liu memegang kekuasaan besar. Niatnya sangat jahat. Dosanya layak dihukum mati. Kalian mau bilang aku bodoh boleh saja. Atau bilang aku gila. Tapi apa kalian benar-benar tahu siapa dia? Dia itu Huyan. Prasangka manusia itu seperti pajangan. Jika mereka tidak percaya, apapun yang kamu katakan akan dipercaya. Namun ada cara yang lebih sederhana. Biarkan jiwa Chen Fang datang menemuiku. Aku adalah salah satu pelindung Tianmen yang 36. Kaisar bernama Chen. Barulah kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Itu adalah keberadaan yang bahkan aku harus menghormatinya 3 kali saat bertemu. Kamu bahkan ingin dia datang ke sini dengan cara memalukan. Benar. Saya resmi menyuruhnya datang ke sini. Kamu sudah salah dengan memalsukan surat perintah Tianmen. Sekarang kamu bahkan berani menghina penjaga Tianmenku. Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Apa kamu tidak dengar apa yang saya katakan? Suruh Chen Fangzhen datang ke sini dengan memalukan. Bermain peran sampai ke titik ini. Benar-benar mengagumkan. Aku tidak peduli apakah kamu sedang berakting atau menipu diri sendiri. Segera serahkan toilet ini yang ada di tanganmu. Aku masih bisa memberimu 1 nyawa. Itu tidak bisa. Dalam buku ini, tercatat banyak kejahatan keluarga Liu selama bertahun-tahun. Tidak boleh kurang sedikit pun. Sungguh tidak tahu mati. Di mana anggota gerbang surga? Hancurkan orang yang angkuh ini sampai menjadi daging cincang. Apakah kau ingin mati? Semua pergi dari sini. San Hupao, apa yang kau lakukan? Wajahnya penuh dengan kemarahan.
Pasti ada yang memalsukan perintah Tianmen.